Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Putro Dirgantoro selaku dosen pengampu matkul Smart City. Di sini kami kelompok pertama akan mempresentasikan proyek kami yaitu Smart Environment Pendeteksi Banjir. Saya sendiri Nadia Aulianuroma dan rekan-rekan saya yaitu Syarul Amin, Saifuddin Malik, Sivianul Ikar, dan Bagas Satria. Langsung saja. Yang pertama ada Smart Environment. Apa yang dimaksud dengan smart environment? Smart environment merupakan pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar, di mana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Syahrul Amin. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas waktu yang diberikan. Selanjutnya ada pendeteksi banjir. Manfaat adanya pendeteksi banjir. Pada negara kita yang memiliki iklim tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi, di mana dapat menimbulkan bencana banjir saat terjadi curah hujan yang tinggi. Maka dari itu, kelompok kita berencana membuat pendeteksi banjir berbasis internet. Proyek ini bertujuan untuk mengawasi ketinggian air secara daring yang menjadi informasi awal akan datangnya bencana banjir. Selanjutnya, cara kerja pendeteksi banjir. Pada proyek kali ini, memakai pendekatan teknologi microcontroller ESP32 berbasis Internet of Things atau LOT, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi ketinggian air secara real-time. Pada proyek kali ini, sensor ultrasonik digunakan sebagai pembaca ketinggian air dan ESP32 sebagai pengolah serta mengirimkan data secara wireless ke website dan juga melalui bot Telegram. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Bagas. Terima kasih. Saya lanjut presentasi dari Mas Harul. Alat dan bahan. Alat ESP32. Deskripsi ESP32 merupakan sebuah microcontroller yang dikenalkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dan microcontroller ESP8266. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh ESP32 adalah sudah terdapat Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya, yang akan sangat mempermudah pembuatan sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Selanjutnya, sensor ultrasonik. Pengertian sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek tertentu yang ada di depannya. Selain mengukur jarak, fungsi ultrasonik juga mampu mendeteksi keretakan dan tipe benda yang berhasil memantulkan sinyal. Selanjutnya ada buzzer suara. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasa dipakai pada sistem alarm. Juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Sederhananya, buzzer mempunyai dua buah kaki yaitu positif dan negatif. Untuk menggunakan secara sederhana, kita bisa memberi tegangan positif dan negatif 3-12 volt. Selanjutnya ada kabel jumper. Jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Jenis-jenis kabel jumper yaitu ada male to male, male to female, dan female to female. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Saifuddin Malik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya.
Ini ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada alat yang selanjutnya ada lampu indikator atau LED, yaitu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika diberi aliran arus listrik. LED merupakan kepanjangan dari light emitting diode. Kehadiran LED sebagai sumber cahaya mampu menggantikan jenis lampu pijar dan lampu neon yang sudah sejak lama dipakai. Selain lebih aman, efisiensi daya yang dihasilkan oleh LED jauh lebih besar karena sedikit sekali terjadi disipasi panas ketika beroperasi. Dan yang selanjutnya ada Telegram bot atau bot Telegram merupakan sebuah bot atau robot yang diprogram dengan berbagai perintah untuk menjalankan serangkaian instruksi yang diberikan oleh pengguna. Bot ini hanyalah sebuah akun Telegram yang dioperasikan oleh perangkat lunak yang memiliki fitur AI. Bot Telegram dapat melakukan apa saja sesuai perintah yang sudah tersedia. Dan selanjutnya ada servo. Ini hanya opsional saja. Servo mekanis atau disingkat servo adalah suatu device yang digunakan untuk memberikan kontrol mekanik pada jarak. Servo motor mempunyai keluaran shaft atau poros. Poros ini dapat ditempatkan pada posisi sudut spesifik dengan mengirimkan sinyal kode pada saluran kontrol servo motor. Kemudian kesimpulan dari proyek ini merupakan perangkat pendeteksi ketinggian air yang dapat memberikan informasi ketinggian air pada tahap aman maupun bahaya, serta dapat memberikan pemberitahuan terkini pada perangkat smartphone. Baiklah, sekian itu saja. Di sini saya akan menunjukkan simulasi dari alat pendeteksi banjir ini. Mbak izin share screen, Mbak. Matikan dulu, Mbak. Baiklah, apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, Mas. Nah, seperti ini. Saya matikan dulu terlebih dahulu. Di sini saya akan membuka aplikasi Telegram-nya di web. Ini maupun di web maupun di mobile ini sama saja. Dia akan bisa mengirimkan pesan. Nah, seperti ini. Nanti pesannya akan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan yang saya buat. Di sini saya mengincludekan library ctbot.h untuk menginputkan library chatbot supaya kita bisa mengirimkan pesan kepada chatbot di Telegram. Kemudian ada include liquid crystal i2c.h. Ini library untuk LCD-nya. Kemudian ada string SSID dan string pass. Ini adalah nama dan password dari WiFi yang akan kita gunakan untuk menyambungkannya ke Telegram web ini atau aplikasi Telegram. Kemudian string token ini didapat dari sebelumnya saya sudah membuat bot butter ini. Nah, ini adalah token dari aplikasi bot kita. Kita inputkan di sini supaya bisa terhubung. Kemudian ID-nya ini adalah ID dari bot yang sudah kita buat. Ini. ID dari bot yang sudah kita buat. Ini ada your chat ID di sini. Nah, ini adalah ID dari asisten _bot di sini. Kemudian ini ada define light merah. Ini adalah pin-pinnya, pin dari LED merah, LED kuning, dan LED hijau, serta buzzer di sini, dan sensor ultrasoniknya. Ini adalah persiapan untuk pin dari
setiap elemen. Dan ada void setup serial begin untuk memulai terminal di bawah ini. Dan selanjutnya ada logika apabila kita berhasil mengkoneksikan maka serial monitor dari Walkwi ini akan menampilkan koneksi ke Telegram bot berhasil. Apabila tidak bisa, maka tidak terkoneksi ke Telegram bot. Dan di sini ada logika untuk rumus kedalaman. Di sini 400. Ini ada rumusnya yaitu in durasi sama dengan pulse in echo pin high. Kemudian dicetak atau rumusnya yaitu 400 sampai 200 durasi. 400 kurangi durasi kali 0,034 per 2. Ini belum pasti ya. Ini mungkin rumusnya masih saya cari. Ini untuk sementara saja. Dan di sini ada void loop TB message MSG ini untuk mengambil variabel message-nya. Dan apabila kita menulis di sini ada logikanya, kemudian apabila kita menulis /start, maka dia akan menunjukkan halaman ini menunjukkan pesan seperti ini. Halo pengguna, selamat datang di Telegram bot kelompok 1, seperti itu. Dan apabila kita mengetik /status, maka dia akan menunjukkan status dari kedalaman itu sendiri. Di sini ada logika apabila kedalamannya lebih dari 370, maka lampu merah akan menyala dan akan mengeluarkan bunyi dan akan langsung mengirim pesan bahaya ke Telegram botnya sendiri. Apabila kedalaman ada di antara 320 sampai 370, maka lampu kuning akan menyala dan akan mengirimkan pesan peringatan. Kemudian apabila kedalamannya masih aman, maka lampu hijau akan menyala dan tidak akan mengirim pesan apapun. Sekilas itu saja penjelasan dari codingannya. Di sini saya akan melakukan run. Sini memulai koneksi ke Telegram botnya itu sendiri. Kita tunggu. Nah, koneksi ke Telegram bot berhasil. Kita tunggu sampai LCD-nya menyala terlebih dahulu. Nah, LCD menyala dengan kedalaman 45 cm dengan status aman. Seperti itu. Kemudian apabila statusnya ini siaga, kita ubah ke siaga ya. Ubah ke siaga. Nah, kita tunggu dulu kedalamannya. Ini berubah dulu sebentar. Nah, status siaga dan Telegram bot pun akan mengirim pesan seperti ini. Peringatan, kedalaman air mencapai 356. Itu sesuai dengan kedalaman yang ada di sini. Seperti itu. Dan apabila kita ubah statusnya ke bahaya, di sini, bahaya, kita tunggu. Nah, ini lampu merah sudah menyala, kemudian buzzernya juga sudah menyala. Itu berarti
status dalam keadaan bahaya. Kita tunggu terlebih dahulu LCD-nya menampilkan status bahaya. Nah, ini menampilkan status bahaya, kemudian akan mengirimkan pesan ke pesan ke Telegram botnya seperti ini. Bahaya, kedalaman air mencapai 308,01. Evakuasi warga segera. Oh, maaf. Evakuasi warga segera sebelum terlambat. Itu sesuai dengan 390 ini kedalaman di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba tadi yang /start dan /status itu apakah bekerja. Jadi saya menulis /start di Telegram. Saya akan menampilkan pesan apa namanya. Oh, sebentar. Ini juga harus di run dulu. Maaf. Tunggu dulu. Jadi saya sudah menuliskan /start. Semoga tidak error. Koneksi berhasil. Nah, koneksi berhasil. Dia akan mengirimkan status seperti ini. Start, halo pengguna, selamat datang di Telegram bot kelompok 1 /status untuk mengecek status kedalaman air. Kita coba cek status. Status. Kita tunggu apakah berhasil. Masih ada error sedikit ya, mohon maaf. Coba kita refresh untuk memulainya lagi. Kita coba lihat, nah sudah dikirimkan. Oh, masih belum ya. Statusnya mungkin nanti akan saya perbaiki lagi untuk statusnya. Tapi yang penting itu di sini semuanya sudah bekerja dengan baik, hanya yang status itu saja. Oke, di sini saya akan mematikan ini. Akan saya perbaiki. Sini saya akan mematikan.
Mohon maaf tadi overclose ya. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari saya. Saya kami kembalikan ke moderator. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Malik atas penjelasannya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika adanya perkataan atau kurangnya penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.